Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Iki Pradani dari kelas 10D dan nomor absen 7. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Buddha yang didirikan oleh Dapuntahiang Srijayanasa pada abad ke-7. Kerajaan Sriwijaya terletak di tepian Sungai Musi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Dalam bahasa Sanskerta, Sriwijaya berasal dari kata Sri yang berarti cahaya dan Wijaya yang artinya kemenangan. Jadi, arti Sriwijaya adalah kemenangan yang gemilang. Latar belakang berdirinya Kerajaan Sriwijaya dimulai pada tahun 1892. Sebuah prasasti ditemukan di Kampung Kota Kapur, Desa Penagan, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Prasasti yang ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Melayu kuno itu mengandung beberapa kata yang dibaca sebagai Sriwijaya. Temuan prasasti Kota Kapur itu telah menjelaskan bahwa kerajaan Sriwijaya mulai berkembang pada abad ke-7 karena pada masa itu Kepulauan Nusantara ramai dikunjungi oleh para musafir dari Cina dan India. Sejak awal, pusat pemerintahan kerajaan Sriwijaya ini berubah-ubah. Semula Sriwijaya berpusat di Minangkabau, lalu pindah ke Jambi dan berakhir di Palembang. Prasasti Kedukan Bukit juga menjadi petunjuk bahwa kerajaan Sriwijaya ini didirikan oleh Dapuntahiang pada tanggal 16 Juni 682 Masehi. Nama lengkapnya tertulis pada Prasasti Talangtuo, yaitu Dapuntahiang Srijayanasa. Menurut Prasasti Kedukan Bukit, Srijayanasa mengadakan perjalanan dengan memimpin 20.000 tentara. Dalam perjalanannya, ia berhasil menaklukkan daerah-daerah strategis untuk perdagangan, sehingga hal inilah yang mendorong kesejahteraan Sriwijaya ke depannya. Sriwijaya ini merupakan kerajaan yang bercorak kebudayaan India tertua ketiga. Diperkirakan, pada awal berdirinya Sriwijaya, Srijayanasa melakukan ekspedisi pada wilayah-wilayah yang enggan tunduk pada mereka. Lanjut ke masa kejayaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini berkembang menjadi sebuah kerajaan besar sejak abad ke-7 hingga abad ke-11 Masehi. Hal ini dilihat dari kedudukan kerajaan yang mencakup wilayah-wilayah strategis untuk menjaga dominasi perdagangan laut. Raja Dharmasetu berhasil melebarkan sayap Sriwijaya hingga semenanjung Malaya. Bahkan, kerajaan ini membangun sebuah pangkalan di daerah Ligor yang memungkinkan kapal-kapal dari Cina dan India singgah. Puncak kejayaan Sriwijaya dimulai pada abad ke-8 hingga ke-9 di bawah kepemimpinan Raja Balaputradewa pada 850 Masehi. Pada masa tersebut juga, Sriwijaya memiliki wilayah kekuasaan hingga Malaysia, Singapura, dan Thailand Selatan. Berdasarkan prasasti Nalanda, Balaputradewa merupakan anak dari Samaratungga, Raja Kerajaan Mataram kuno, dari garis keturunan Shailendra. Di bawah kepemimpinan Raja Balaputradewa, Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim. Kerajaan ini membangun armada laut yang kuat dan membuat para kapal pedagang yang singgah di kerajaan ini merasa aman dari gangguan perompak. Menurut buku Sriwijaya, sebuah kejayaan masa lalu di Asia Tenggara dari Kemdikbud, kerajaan Sriwijaya ini mampu menaklukkan jalur perdagangan strategis Selat Malaka, meliputi daerah Bandar Melayu di Jambi, Kota Kapur di Pulau Bangka, Tarumanagara, dan Pelabuhan Sunda di Jawa Barat, Kalinga di Jawa Tengah, serta Kedah dan Jaya di Semenanjung Melayu. Bukti-bukti kuat Sriwijaya sebagai kerajaan bahari dengan ditemukannya runtuhan perahu yang berasal dari sekitar abad ke-6 sampai 7 Masehi, yaitu di Kolam Pinisi, Samirejo, Tulung Selapan, Karangagung, dan Kota Kapur. Perahu-perahu Sriwijaya dibuat dengan tradisi yang khas, yaitu teknik papan ikat dan kupingan pengikat. Selanjutnya, kerajaan Sriwijaya juga mengalami fase kemunduran. Menurut berita Cina, Chow Yukwa, pada akhir abad ke-12 Masehi, kerajaan Sriwijaya mengalami masa kemunduran. Hal tersebut diperkuat dengan kitab sejarah dinasti Sung yang menyatakan bahwa Sriwijaya mengirimkan utusannya yang terakhir pada tahun 1178. Nah, kemunduran tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama,
Kerajaan Sriwijaya berulang-ulang diserang oleh kerajaan Cholamandala dari India. Lalu yang kedua, kerajaan taklukan Sriwijaya yaitu Liger, Tanah Gentingkra, Kelantan, Pahang, Jambi, dan Sunda banyak yang melepaskan diri dari Sriwijaya. Lalu yang ketiga, terdesak oleh perkembangan kerajaan di Thailand yang meluaskan pengaruhnya ke Arab Selatan atau Semenanjung Malaya. Lalu yang keempat, kerajaan Sriwijaya terdesak dengan pengaruh kerajaan Singasari yang menjalin hubungan dengan kerajaan Melayu di Jambi. Lalu yang terakhir yaitu mundurnya perekonomian dan perdagangan kerajaan Sriwijaya karena bandar-bandar pentingnya sudah melepaskan diri dari kerajaan Sriwijaya. Nah, setelah kita melihat beberapa penjelasan mengenai latar belakang berdirinya kerajaan Sriwijaya, lalu masa kejayaan, dan fase kemunduran, kerajaan Sriwijaya juga memiliki beberapa bukti peninggalan untuk memperkuat bahwa kerajaan Sriwijaya itu memang benar ada di Indonesia. Yaitu yang pertama adalah Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini merupakan peninggalan tertua bahasa Melayu kuno yang masih ada. Isi prasasti ini adalah keterangan bahwa Raja Dapuntah yang Srijayanasa berhasil menaklukkan kerajaan Melayu atau Minangkabau dan berhasil memperluas kekuasaannya hingga ke Jambi. Nah, prasasti Kedukan Bukit ini ditemukan oleh C.C. Battenberg pada tanggal 29 November tahun 1920 di tepi Sungai Tatang, Palembang. Lalu, prasasti ini tuh berbentuk bulat seperti telur yang berukuran 45 cm dikali 80 cm. Ditulis dengan aksara Pallawa dan diterjemahkan oleh Philippus Samuel van Ronkel pada tahun 1924. Lalu yang kedua adalah Prasasti Telaga Batu. Secara garis besar, isi prasasti ini adalah kutukan terhadap siapa saja yang melakukan kejahatan di kerajaan Sriwijaya dan tidak taat kepada perintah raja. Prasasti ini ditemukan di Palembang, Sumatera Selatan pada tahun 1935. Nah, prasasti Telaga Batu ini berukuran tinggi 118 cm dan lebar 148 cm. Bagian atas dari prasasti ini dihiasi 7 kepala naga. Bagian bawahnya terdapat corong air dan ditulis dengan huruf Pallawa berbahasa Melayu kuno. Tulisan pada prasasti ini berjumlah 28 baris. Ketiga adalah Prasasti Talang Tua. Isi prasasti ini adalah titah Raja Dapuntah yang Srijayanasa untuk membangun Taman Sri Setra sebagai tempat rekreasi untuk rakyat Sriwijaya. Prasasti Talang Tua ini pertama kali ditemukan oleh Louis Constant Westeneng pada tanggal 17 November 1920. Prasasti Talang Tua ini ditemukan di daerah kaki Bukit Seguntang dekat Palembang. Prasasti Talang Tua ditulis menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Melayu kuno. Prasasti bertarik 606 Saka atau 684 Masehi ini dipahatkan pada batu datar berukuran 50 cm x 80 cm. Saat ditemukan, 14 baris isinya masih dapat dibaca dengan jelas dan kemudian diterjemahkan oleh Van Ronkel dan Bos. Yang selanjutnya adalah Prasasti Karangbrahi. Isi prasasti ini adalah keterangan tentang penguasaan Sriwijaya atas daerah Jambi. Prasasti Karangbrahi ditemukan pada 1904 oleh seorang kontrolir Belanda bernama L.M. Berghout. Prasasti ini terletak di daerah Desa Karangbrahi, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin. Prasasti Karangbrahi ditulis menggunakan bahasa Melayu kuno dan ditulis dalam aksara Pallawa. Isinya ini tentang kutukan bagi orang yang tidak tunduk atau setia kepada raja dan orang-orang yang berbuat jahat. Kutukan pada isi prasasti ini mirip dengan prasasti kerajaan Sriwijaya lainnya, yaitu prasasti Kota Kapur dan prasasti Telaga Batu. Yang kelima adalah prasasti Liger. Isi prasasti ini menyebutkan tentang ibu kota Liger yang berfungsi mengawasi pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka. Selain itu, juga berisi pujian bagi raja yang berhasil menaklukkan musuh-musuhnya dan merupakan wujud kembar Dewa Kasta yang dengan kekuatannya disebut sebagai Dewa Wisnu. Prasasti Liger merupakan peninggalan kerajaan Sriwijaya yang ditemukan di Liger.
yaitu yang sekarang Nakhon Si Thammarat, wilayah Thailand bagian selatan. Prasasti ini menjadi bukti bahwa Raja Kerajaan Sriwijaya menjalin persahabatan dengan penguasa di Thailand Selatan. Prasasti Ligor terbuat dari batu berbentuk persegi panjang yang ujungnya memiliki tonjolan di bagian tengah. Dua sisi prasasti ini, yang disebut sisi A dan sisi B, terpahat tulisan yang menyatakan tentang Kerajaan Sriwijaya dan Wangsa Shailendra. Isi prasasti Ligor A, yaitu bagian depan prasasti Ligor atau disebut sisi A, memuat angka tahun 697 Saka atau 775 Masehi. Pada sisi A terdapat 29 baris tulisan dari Raja Sriwijaya yang tidak disebutkan namanya. Raja tersebut mendirikan bangunan suci Buddha bernama Trisamaya Caitya untuk persembahan kepada Padmapani, Sakyamuni, dan Wajrapani. Melansir laman Kemdikbud, pendirian Trisamaya Caitya adalah tanda persahabatan Raja Sriwijaya dengan penguasa Ligor saat itu. Lalu selanjutnya adalah isi dari prasasti Ligor B. Prasasti Ligor sisi B merupakan prasasti yang tidak selesai dan hanya memuat 4 baris isi. Isinya menyebutkan tentang raja bernama Wisnu yang bergelar Sri Maharaja dari Wangsa Shailendra dan dipuji sebagai Sesavarimada Vimatana atau pembunuh musuh yang sombong tanpa meninggalkan sisa. Selanjutnya adalah prasasti Kota Kapur. Isi prasasti ini menyebutkan usaha Sriwijaya untuk menaklukkan bumi Jawa yang tidak tunduk kepada Sriwijaya. Prasasti Kota Kapur ditemukan di Pulau Bangka dengan angka tahun 608 C atau 686 Masehi. Prasasti Kota Kapur ini ditulis menggunakan aksara Palawa dan menggunakan bahasa Melayu kuno. Prasasti ini dibahat ke sebuah batu berbentuk tugu bersegi-segi dengan ukuran tinggi mencapai 177 cm, lebar 32 cm bagian dasar, dan 19 cm bagian puncak. Yang selanjutnya adalah Prasasti Nalanda. Isi prasasti ini adalah perintah pembangunan sebuah biara di Nalanda atas perintah Raja Balaputra Dewa. Dalam prasasti ini juga dituliskan bahwa Kerajaan Sriwijaya telah mengadakan hubungan dengan Kerajaan Pala di Benggala atau di India Timur. Nah, dari isi prasasti Nalanda, yaitu pada prasasti Nalanda terdapat 42 baris isi pada bagian depan dan 24 baris isi pada bagian belakang. Salah satu informasi penting yang termuat dalam prasasti ini adalah bahwa Raja Balaputra Dewa dari Swarna Bumi atau Sriwijaya meminta Raja Dewa Paladeva untuk menyediakan tanah sebagai pembangunan asrama untuk mahasiswa Buddha dari Sriwijaya. Hal ini menjadi bukti bahwa Raja Sriwijaya saat itu menaruh perhatian yang sangat besar terhadap pengajaran dan pendidikan agama Buddha di Sriwijaya. Adapun setelah kembali dari India, kebanyakan mahasiswa agama Buddha meneruskan ilmunya dan mendirikan pusat pendidikan dan pengajaran agama Buddha di Sriwijaya. Prasasti Nalanda juga menyebut Raja Balaputra Dewa sebagai raja keturunan dinasti Shailendra yang terusir dari Jawa. Selanjutnya adalah Candi Muara Takus. Diperkirakan Candi Muara Takus ini dibangun pada abad ke-8 sampai 12 Masehi pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Candi Muara Takus ini memberikan keterangan bahwa masyarakat dan Kerajaan Sriwijaya beragama Buddha. Hal tersebut karena kemiripan candi dengan Candi Asoka di India, yang merujuk ke peninggalan-peninggalan candi dari raja yang menyebarkan agama Buddha di India. Nah, berikut adalah daftar pustaka dari materi-materi yang telah saya paparkan tadi. Sekian video penjelasan materi mengenai Kerajaan Sriwijaya dari saya. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.